Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A, B, dan C. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran TIK. Minggu lalu kita sudah belajar banyak sekali di bab 1 tentang apa di bab 1? Di bab 1 kita belajar tentang mengenal menu standar pengolah kata ya. Pengolah kata di sini berarti kita belajar tentang Microsoft Word 2016. Di bab kedua sama, kita bukan mengenal lagi kalau di bab kedua. Kalau di bab kedua kita menggunakan ya, berarti nanti di bab kedua ini kita banyak prakteknya. Menggunakan menu standar pengolah kata nih. Kamu telah mengenal menu-menu standar dalam Microsoft Word 2016. Sekarang kamu bisa menggunakannya. Kalau di bab 1 kita hanya mengenal saja. Di bab kedua ini kita akan menggunakan. Oke. Bagaimana cara menggunakan menu-menu perintah standar dalam Microsoft Word? Kita coba langsung ya. Tujuannya setelah anak-anak belajar di bab 2 ini nanti dapat menggunakan fungsi icon menu standar. Nah, sebelum lanjut, kita dibuka dulu halaman 31. Sudah siapkan halaman 31. Di halaman 31 ada kata-kata poin yang pertama adalah mengatur dokumen ya. Di poin A adalah mengatur dokumen. Yang kita pelajari hari ini adalah yang poin 1 A1, yaitu mengatur format dokumen. Pengaturan format dokumen perlu dilakukan terlebih dahulu. Apakah gunanya? Hal ini berguna agar format tulisan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Format surat tentu berbeda dengan format karangan biasa. Ya. Format puisi tentu berbeda dengan format karya tulis ilmiah lainnya. Sebenarnya, pengaturan format dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai. Akan tetapi, pengaturan format yang dilakukan pada akhir pekerjaan lebih menyulitkan pekerjaan. Jadi, nanti sebelum kalian mengetik, harus diatur dulu yang namanya kertasnya, posisi kertasnya, marginnya, jarak antara garis tepi dan kertas itu namanya margin. Nah, yang kita pelajari hari ini bagaimana kita mengatur ukuran kertas, bagaimana kita mengatur posisi kertas, dan bagaimana kita mengatur margin. Oke, 3 ya. Sudah siap? Langkah pertama ya, mengatur ukuran kertas ya. Di sini ukuran kertas tidak cuma A4, tidak cuma F4, banyak sekali ukuran kertas. Bahkan kita bisa custom atau menggunakan ukuran sendiri. Jadi tidak harus menggunakan kertas yang besar, tidak harus menggunakan kertas yang kecil, bebas untuk ukuran kertas yang kita butuhkan. Oke. Tapi biasanya yang sering kita gunakan adalah kertas A4 dan folio atau F4 yang sering kita gunakan ya. Tapi tidak harus seperti itu. Bagaimana cara mengatur kertas? Pertama kita masuk ke tab ribbon layout. Ini, tab layout ya. Kemudian pilih yang namanya page setup. Ini diklik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini, pop up namanya ya. Di sini ada margin, ada paper, ada layout. Ya, karena kita ingin mengatur kertas, maka kita pilih yang namanya paper. Nah, di sini ada paper size. Nih, ukuran yang paper size ini banyak, A4, B5, A5. Ini ada banyak sekali ya, A3, B3, F4. Nah, kita menggunakan yang A4 sebagai contoh saja. Kemudian kalau sudah, kita pilih OK. Maka ukuran kertasnya ini akan menjadi A4.
Oke, yuk. Berarti bagaimana caranya? Tap layout, kemudian pilih back setup yang ini ya, back setup yang pojok panah. Pilih panah back setup. Kemudian selanjutnya pilih kotak dialog paper. Pilih ukuran kertas. Dan kemudian yang terakhir adalah oke. Oke, mudah sekali ya untuk mengatur kertas. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengatur kertas. Kemudian posisi kertasnya mau dibuat landscape atau portrait. Oke, mudah. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 32. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengatur posisi kertas dan margin. Caranya sama. Mengatur posisi kertas. Oke. Dan margin. Ini ada beberapa cara yang digunakan untuk mengatur back setup atau posisi kertas dan margin. Yang pertama adalah sama menggunakan tap layout, kemudian pilih panah back setup, kemudian pilih kalau kertas kita menggunakan paper, kalau ini kita menggunakan margin. Ya, margin ini untuk mengatur jarak antar kertas sama garis tepinya. Di sini defaultnya itu adalah 2,54, 2,54. Ini kita bisa mengaturnya bebas sesuai dengan keinginan kita. Pak Yuda ingin membuatnya menjadi 1 cm semua. Jadi jarak antara batas kertas sama garis tepinya adalah 1. Pak Yuda buat 1, 1, 1, 1, 1. Semuanya. Top itu untuk mengatur batas atas, ya. Bottom untuk batas bawah, left batas kiri, right batas kanan. Ya, tinggal mengerti bahasa Inggrisnya saja. Kemudian ada orientation, ada 2 jenis. Orientation ini untuk mengatur posisi kertas, ya. Orientation portrait itu untuk berdiri, landscape itu untuk posisinya mendatar atau tidur, ya. Portrait itu untuk posisi kertas vertikal, landscape itu untuk posisi kertas horizontal. Itu bedanya. Sekarang kita coba menggunakan yang portrait saja. Ini tadi sudah kelihatan bedanya ya. Ini masih yang menggunakan margin 2,54. Semuanya rata 2,54. Yang ini menggunakan margin 1 cm semua ya. Top, bottom, left, right-nya menggunakan 1 cm. Oke. Pilih margin. Kemudian atur marginnya. Pilih posisi kertas, dan pilih OK. Nih, nah jadi 1 aja ya. Atur margin, kemudian pilih orientation untuk mengatur kertas. Kemudian pilih OK. 3 hal ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita mengetik. Yang pertama adalah mengatur ukuran kertas, mengatur posisi kertas. Itu yang paling utama ya. Sebelum banyak-banyak mengetik, alangkah lebih baiknya kita membuat dulu atau mengatur posisi kertasnya, ukuran kertasnya, sama ukuran marginnya. Seperti itu. Oke. Apakah bisa Pak nanti diaturnya belakangan?
saya mau ngetik dulu kemudian diatur, bisa ya? Jawabannya bisa, karena ini menggunakan nih nanti. Tapi kelemahannya kalau tidak diatur terlebih dahulu, ke belakangnya sulit ya, mengatur jaraknya, mengatur spasinya, itu akan lebih sulit. Lebih baik diatur sebelum mengetik, diatur terlebih dahulu ya, ukuran kertas, posisi kertas, dan marginnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan nanti kita akan mengatur jenis, ukuran, dan huruf. Nanti kalau kita sudah belajar semua, baru kita akan praktek. Oke, jangan lupa dicatat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.